Apa kata Allah di dalam hadis qudsi? Aku haramkan, kata Allah, aku haramkan nabi-nabi yang lain masuk ke dalam surga duluan sebelum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nabi-nabi yang lain diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga sebelum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis qudsi, aku haramkan umat-umat nabi yang lain masuk ke dalam surga sebelum umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur menjadi umat Rasulullah. Kita bahagia menjadi umat Rasulullah. Kita senang menjadi umat Rasulullah karena ada janji Allah Subhanahu Wa Taala kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala lebih dulu dibanding umat-umat Nabi yang lain. Tidak hanya janji dari Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berjanji kepada umatnya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ada lagi hadis yang lain redaksinya, man ahabbani dakhala jannah. Siapa yang mencintaiku maka akan aku masukkan ke dalam surga. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, karena di akhir zaman itu ada dua umat, karena di akhir zaman itu ada dua umat yang mengaku-ngaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ada dua umat yang mengaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang disebut umat Rasulullah yang sejati. Yang kedua yang disebut umat Rasulullah yang imitasi, yang palsu. Kira-kira Bu, Pak, kira-kira kita termasuk golongan umat yang mana? Umat yang sejati, umatnya Rasulullah, apa umat yang imitasi, yang palsu, umatnya Rasulullah? Bu, pengen tahu jawabannya? Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya uraikan dulu umat Rasulullah yang imitasi, umat Rasulullah yang palsu, ngaku-ngaku umat Rasulullah tapi Rasulullahnya tidak mengakui umat tersebut. Bu, umatnya ngaku saya umat Rasulullah, saya cinta kepada Rasulullah, tapi bagindanya tidak mengakui bahwa itu adalah umatnya. Siapa Ustaz umat tersebut? Betul Bu? Ibu pengen tahu? Ada 4 cirinya. Ada 4 ciri umat imitasi, umat yang palsu, umat yang tidak diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak tidak akan masuk ke dalam surganya Allah dan kelak tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka Ustaz? Yang 4 tersebut. Yang pertama, ingat-ingat Bu, ini umat yang imitasi, yang palsu, yang tidak diakui oleh Rasulullah dan dia tidak akan mendapatkan syafaat dan tidak akan masuk surga. Yang pertama, ghalilul iman. Abu? Ghalilul, yaitu
umat yang rusak imannya, tauhidnya, akidahnya kepada Allah dan Rasulnya. Mengaku umat Rasulullah, tapi dia rusak imannya, tauhidnya, akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhalilul iman. Mengapa Ustaz dia rusak? Ada 3 penyebab rusaknya iman seseorang, tauhid akidah seseorang. Ada 3 yang paling besar penyebab rusaknya, yang disebut dengan penyakit iman. Pertama, perbuatan syirik musyrik kepada Allah. Contohnya apa? Yang suka percaya kepada dukun, paranormal, yang suka menyediakan saji-sajian di pojok-pojokan setiap malam Jumat. Apalagi Ustaz, orang yang suka khurafat. Apa khurafat Ustaz? Khurafat itu orang yang suka minta-minta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, siapapun dia. Mau wali, mau kiai, mau ustadz, siapapun dia, meskipun dia mulia, terhormat di waktu hidupnya, tapi kalau sudah meninggal tidak boleh dimintai pertolongan. Khurafat, meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal. Bu, mengapa dulu baginda Rasulullah SAW melarang ibu-ibu ziarah kubur? Pernah dilarang ziarah kubur Haji? Pernah dilarang oleh baginda khusus untuk ibu-ibu. Karena ibu-ibu, karena bahasa anak sekarang, ibu-ibu suka lebay. Suka lebay. Kalau nyadar kengkongnya ke kuburan, datang tuh, kong, cucumu nyadran kong, ngedoain, bla 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 bla, baca Fatihah, baca Yasin, bagus tuh, baca Fatihah, baca Yasin, didoain, tapi ujung-ujungnya gak bagus. Kong, cucumu kong, nih cicitnya umurnya udah kelewat kong, tapi belum nikah. Nah kong, cicitnya umurnya sudah lewat tapi belum nikah. Kong, tolong doain ya kong ya, mudah-mudahan cucu kong seperti nikah. Kong, hidup aing kong lagi susah, mudah-mudahan kong ngedoain, mudah-mudahan hidup anak berkah. Tuh, ya, meminta sesuatu kepada orang yang sudah meninggal, siapapun dia, haram hukumnya, maka disebut dengan khurafat. Dan yang ketiga, penyakit iman, tauhid, akidah, yaitu kita suka berbuat tahayul. Tahayul bahasa Arabnya ada tatoyur. Tatoyur itu tradisi orang jahiliyah. Dulu di Mekah orang jahiliyah kalau mau ngadain acara, dia ambil burung, dia terbangin burung. Kalau burung terbang beloknya ke kanan, maka jadi acara hajatan. Tapi kalau beloknya itu burung ke kiri, maka nggak jadi, takut ada bahaya. Tutup. Tapi yang terjadi di orang pondok benda ya, bukan itu. Judulnya masih burung sama. Kalau habis sholat subuh, ada burung di pohon ceri, bunyi cit 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 cit. Tuh. Dengerin tuh, ada burung bentes banget itu burung bunyinya. Kira-kira siapa yang mau meninggal ya? Tahan. Ayo.
haram, nggak boleh. Qalilul iman, umat yang ditolak oleh Rasulullah menjadi umat Rasulullah yang mendapat syafaat yang pertama qalilul iman, yang kedua qalilul ibadah, orang yang rusak ibadahnya, orang yang rusak ibadahnya, sholat ditinggal, puasa ditinggal. Kalau ditanya, kamu orang beriman umat Rasulullah, iya, tapi nggak sholat, tidak pernah sholat. Kalau orang beriman nongkrongnya di masjid, sholat, zikir, tahlil, baca Quran, baca Yasin. Dia ngaku orang beriman, nongkrongnya seringnya di ada yang begitu ada? Mana orangnya? Jangan-jangan suami ibu nih. Ngaku beriman, nongkrongnya banyaknya di setu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pamayuni azan, berkeping azan pakai pengeras nyampe ke telinga dia, tapi tetap aja begitu. Ditambah lagi komat, kadang-kadang komat nggak pakai pengeras suara, nggak nyampe, apalagi yang nggak nyampe, yang nyampe aja masih tetap begitu. Makanya Bu, jangan salahin, Pak, Bu, jangan salah gini. Ustaz bukan ngedoain. Jangan salahin orang yang mancing nggak maju-maju, Bu. Benar, yakin itu. Demi Allah, orang yang mancing itu nggak pernah maju-maju. Orang yang mancing nggak pernah maju-maju. Kalau maju kecebur. Begitu maksudnya. Udah suuzon aja sama ustaznya. Bu, qalilul ibadah. Yang ketiga, umat imitasi yang tidak diakui oleh Rasulullah dan yang tidak akan mendapatkan syafaat adalah qalilul akhlak. Orang yang rusak akhlak, mengaku umat Rasulullah, mengaku orang yang beriman, akhlaknya bahasa orang pondok itu bejat asal. Tukang mabuk-mabukan, tukang judi. Kalau orang Sunda, tukang kobok, tukang parok, tukang ngebukain, androk. Bahasa orang Sunda begitu tuh istilahnya. Orang yang bejat itu disebutnya orang tukang bobok, tukang tarok, tukang ngebukain, androk. Suka judi, suka mabuk-mabukan, suka jail sama perempuan, suka ngegoda perempuan, pelecehan seksual, perselingkuhan dan perzinahan. Akhlaknya bejat. Qalilul akhlak. Yang keempat, yang terakhir, umat Rasulullah yang tidak diakui oleh Rasul sebagai umatnya dan kelak tidak akan mendapatkan syafaat, qalilul haya'u. Qalilul haya'u. Apa Ustaz qalilul haya'u? Orang yang sifat malunya hancur-hancuran, alias orang yang gak punya sifat malu. Padahal malu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya, khususnya dengan binatang, adalah sifat malu. Maka kalau manusia sudah tidak memiliki sifat malu, maka dia sama dengan binatang, tidak punya aturan, tidak punya kenal halal dan haram. 4 ciri umat Rasulullah yang ditolak menjadi umat Rasulullah dan tidak akan mendapatkan syafaat. Bu, kira-kira 4 ciri tersebut ada enggak pada diri kita? Ada enggak, Bu? Insya Allah tidak ada. Kalau nyerempet sedikit, buru-buru dijauhi. Betul, Bu? Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu udah jam berapa ini? Masih lama apa sudah?
Yang selanjutnya, tadi umat Rasulullah yang pertama yang imitasi, yang ngaku-ngaku padahal Rasulullah tidak ngaku, dia tidak akan mendapatkan syafaat, bahkan dia tidak akan masuk ke dalam surga yang 4 tadi. Sekarang giliran umat Rasulullah yang sejati, yang diakui oleh Rasulullah cinta dan umatnya. Ada 4 ciri umat Rasulullah yang sejati, yang akan mendapatkan syafaat, bahkan kelak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Bu, siapa Ustaz? Yang pertama adalah mahabbah ala Rasulillah, yaitu orang yang di dalam hatinya memiliki cinta, rindu, kangen. Cinta, rindu, kangen kepada siapa Ustaz? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama cirinya umat Rasulullah sejati adalah umat yang mahabbah, memiliki rasa cinta, kangen dan rindu kepada Rasulullah. Dibuktikan kalau orang rindu kangen itu dibuktikan dengan apa, Bu? Suka menyebut-nyebut namanya. Kalau ibu waktu pacaran sama bapak, menikah kangen sama bapak, sebut-sebut Polip sayangku, Polip sayangku. Ya begitu, Bu? Nah? Di kamar seolah-olah ada dia. Di kamar mandi seolah-olah ada dia. Kita lagi ngaca seolah-olah di belakangnya ada dia. Karena apa? Karena dia yang disayangi, dirindukan, dicintai, disebut-sebut nama. Begitu pula kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebut-sebut apanya? Gelarnya. Ya Rasulullah. Sebut-sebut apanya? Sholawat. Perbanyak sholawat. Karena sholawat adalah tandanya cinta kepada Rasul. Yang kedua, tanda umat Rasulullah yang sejati, yang kelak akan mendapatkan syafaat adalah at-ta'at ala Rasulillah, yang taat kepada Rasulullah. Apa yang diperintahkan kepada Rasulullah? Taat, Bu. Taat. Zaman dulu, Bu, zaman masih peperangan, Rasulullah urung ngebantu berperang dengan Rasulullah kaum laki-laki. Ketika ada panggilan perang, Rasulullah memanggil perang melawan orang-orang kafir Quraisy. Sahabat-sahabat Rasulullah yang laki-laki putas lari, Bu, bertemu dengan Rasulullah. Siap Rasulullah, saya ikut berperang dan Rasulullah. Balasannya apa, Bu? Orang yang ikut berjihad perang dengan Rasulullah balasannya apa? Surga. Perjuangannya syahid, ya Bu. Perjuangan syahid, matinya syahid. Kemudian, Bu, ada di antara istri-istri sahabat Rasulullah yang protes kepada Rasulullah. Bapak Ibu, suaminya ikut berperang, kalau meninggal surga, istrinya protes. Ya Rasulullah, bagaimana dengan kami istri-istrinya? Nggak bisa ikut perang dan Rasulullah nggak pernah memanggil kami untuk ikut berjuang berperang. Bagaimana ya Rasulullah nasib kami istri-istrinya? Kalau suami saya masuk ke dalam surga, bagaimana saya ya Rasulullah? Protes istrinya. Kira-kira Bapak, kalau Bapak sering rajin ke masjid, sholat, berzikir di masjid, bahkan ikut yang jamaah sahabat kita yang kurus, ya Bu ya, yang 3 hari, 7 hari, 40 hari ninggalin keluarganya, Bu, kira-kira Ibu protes nggak apa? Protes apa ngedumel? Protes apa ngedumel? Protes ikut apa ngedumel? Suami udah gak ada kerjaan, badah mulu, gitu Bu. Dapur kering, gak ada beras, gak ada minyak, gak ada lain-lain sebagainya. Begitu kira-kira. Kalau istri-istri kita begitu kira-kira Bu ya? Nggak sih? Nggak sih.
Tapi istri-istri sahabat Rasulullah protes, bagaimana saya Rasulullah kalau suami saya berperang kemudian meninggal masuk ke dalam surga dinilai sebagai jihad, tapi bagaimana dengan saya istri-istrinya ya Rasulullah? Maka apa jawab Rasulullah? Catat Bu, catat. Kata baginda, wahai para istri sahabat-sahabatku, betul suamimu ikut berperang dan kalau meninggal masuk surga. Tapi kalian jangan khawatir, kalian pun kalau suamimu taat kepadaku masuk ke dalam surga. Tapi kalau kalian taat kepada suamimu, kalian juga akan masuk ke dalam surga. Amin. Jadi kalau ibu taat kepada suami saat masuk ke dalam surga. At-ta'am ala Rasulillah. Rasulullah mengajarkan kepada istri-istri orang yang beriman, taatlah kepada suaminya, itu akan masuk surga. Surganya suami ada, surganya istri ada di suami. Saya ngebuktiin Bu, pengen tahu apa fadilah paling besar, mengapa Rasulullah mengatakan surganya istri ada di suami. Baca buku, ketemu Bu, ada beberapa alasan mengapa istri kalau taat sama suami masuk ke dalam surga. Pertama, catat wahai istri-istri orang yang beriman. Kata baginda, at-ta'am ala Rasulillah. Siapa yang suaminya berangkat bekerja, pulang bekerja, berangkat bekerja cium tangan, pulang bekerja cium tangan, bahkan dilapin tuh keringat-keringatnya, maka pahalanya kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa pahala ibu? Bagaikan mencium hajar aswad. Betapa besarnya pahala mencium hajar aswad. Diperuntukkan untuk istri yang solehah, yang apabila suaminya berangkat kerja, pulang kerja, cium tangannya. Kira-kira ada nggak Pak istri-istri kita yang begitu? Katanya pengen masuk surga, nyium tangan suami aja yang mau berangkat kerja nyari nafkah dan pulangnya ogah cium tangan. Katanya pengen surga. Kata baginda, cium tangannya karena sama pahalanya, bandingannya sama dengan mencium aswad. Bu, hajar artinya batu, aswad artinya pas banget Ustaz, emang suami saya mah kayak hajar aswad, hitam teling. Bu, betul. Yang kedua, at-ta'ala Rasulullah mengajarkan kepada istri-istri orang yang beriman, siapa yang menyediakan satu gelas air, diperintah apa tidak, diminta apa tidak oleh suaminya, bu, maka kata baginda pahalanya bandingannya seperti sholat puasa sunnah satu tahun, nyediain air satu gelas untuk suaminya, dipinta atau tidak dipinta. Wahai suamiku, satu gelas air. Kalau senang kopi, sediain kopi. Ini mah Bu, saya salut banget, mudah-mudahan nanti dipraktekin. Ada jamaah yang lain yang saya ajarin seperti itu, mempraktekannya sangat mulia. Enggak satu gelas, 3 gelas dia langsung sediain ke suaminya. Tiga gelas. Ada kopi, ada susu, ada air putih. Bu, banyak banget ini nyediain air. Kata Ustadz Nasir, dengar di YouTube-nya, di YouTube Ustadz Nasir, siapa istri yang menyediakan minum untuk suaminya satu gelas bagaikan pahalanya puasa sunnah satu tahun. Bang, kalau 3 gelas bagaimana Bang? Berapa kira-kira pahala saya? Istrinya cerdas. Istrinya ngaji. Ngajinya di mana? Di Masjid Baitur Rahim. Cerdas. Pengen pahala Mbak? Yang ketiga, apa kata baginda ta'ala Rasulillah, kalau seorang istri capek-capek masak di dapur,
Bu, tidak ada yang enak-enak, tidak enak dimasakin untuk suami. Setelah matang dihidangkan, suami panggil, suami, bang kita makan yuk. Sadari aja ya bang, karena saya juga tahu diri abang dompetnya lagi kembang kempis. Betul. Istri yang beriman yang begitu bu, jangan dihukum suami. Tuh makan, gak ada apa-apanya. Abang tahu sendiri, gak pernah ngasih uang dapur. Tapi kalau istri yang sudah ngaji di Masjid Baitul Rahim, bang, yuk kita makan bareng bang. Seadanya aja ya bang ya, karena ayah tahu abang gak punya duit. Makan sayur asem bang, maaf biasanya kalau sayur asem itu ada asemnya, ini sayur asem tapi gak ada asemnya bang. Diam apa bu? Kita lagi contoh. Contoh lagi saking susahnya ngajak makan sama suami karena suami gak ngasih uang dapur. Ini cerita lagi paling susah. Masak sayur asem, biasanya sayur asem ada asemnya. Ini sayur asem gak ada asemnya karena saking susahnya. Ceritanya lagi begitu, jangan dipotong bu. Anggap aja lagi di sinetron Indosiar. Si Bunga. Loh kan semiskin-miskinnya sayur asem, masih tukang sayur ada asemnya. Malah kalau nggak ada ibu protes, mana mbak? Kok sayur asem nggak ada asemnya? Begitu kan protes, malah bukannya protes lagi, dikasih sama si mbak 1 biji kurang, ambil lagi. Tuh kebiasaan ibu kita begitu. Apa pahalanya nemenin suami makan sampai selesai suami makan, ditongkrongin, dipandangin wajahnya bang, makin tua bayar bang. Makan sayur asem bang, saya perhatiin itu abang munyanya pletot lagi, emang giginya sudah pada abang, raut wajah abang udah banyak banget, kerut-kerutnya emang udah tuh. Abang, itu kemarin itu uban di cabang cuma ada 2, sekarang udah 20. Emang udah tuh. Pahalanya kata baginda Rasulullah SAW, siapa seorang istri yang menemani suaminya makan sampai selesai, pahalanya sebanding dengan pahala haji dan umrah. Ibu nggak percaya? Buka hadisnya, buka dalil. Benar nggak Ustaz ngomong begitu? 3 aja contohnya ibu. 3 aja contoh. At-ta'a ala Rasul, orang umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat. Yang kedua, at-ta'a ala Rasulullah. Yang ketiga, umat Rasulullah yang dicintai, diakui dan akan kelak mendapatkan syafaat adalah al-ittiba' sunnatihi, yaitu yang mengikuti sunnah-sunnah Rasul, ikuti sunnah-sunnah Rasul. Dan yang keempat, ihya'is sunnah, yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Itulah 4 ciri umat Rasulullah yang akan masuk ke dalam surga. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mulianya umat Rasulullah, begitu mulianya akhlak Rasulullah, hatinya, akhlaknya, perilakunya, yang menyebabkan ars goyang, yang menyebabkan Allah pun memberikan kemuliaan kepada Rasulullah dan umatnya. Saking mulianya Rasulullah dan umatnya yang taat, yang 4 tadi. Allah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah dan umatnya. Bu, sampai Nabi Adam alaihissalam merasa heran dan iri kepada umat Rasulullah, seolah-olah protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, mengapa engkau memuliakan umat Rasulullah sedangkan engkau tidak memuliakan aku dan umatnya? Seolah-olah protes. Nabi Adam protes kepada Allah, iri kepada Allah, seolah-olah protes dan iri atas kemuliaan umat Rasulullah. Ada 4 kemuliaan umat Rasulullah yang Nabi Adam iri kepada umat
Rasul. Ada berapa, Bu? Bu, ngomong-ngomong waktunya masih kekejar ya? Sudah berapa, Ibu? Sudah? Setengah 12. Selesai? Sampai sini aja? Selesai sampai sini aja? Tanggung ya, Bu ya? 4. Ada 4 kemuliaan umat Rasulullah yang membuat Nabi Adam iri. Yang pertama, Bu, buka, Bu, di dalam kitab Nasyail Ibad. Bu, yang pertama apa yang diirikan oleh Nabi Adam kepada umat Rasul tentang kemuliaannya? Kata Nabi Adam, ketika aku berbuat dosa kepada Allah. Apa dosa Nabi Adam, Bu? Memetik buah full. Jadi izin ya. Kata Nabi Adam, ketika aku berbuat dosa kepada Allah, memetik buah full di tobatku baru diterima oleh Allah selama 40 tahun lamanya. Selama 40 tahun, dan itu terjadi di kota Mekah. Sedangkan umat Rasulullah ketika berbuat dosa kepada Allah, taubatnya diterima kapan saja dan di mana saja. Satu yang membuat iri Nabi ya. Yang kedua,